Apa teori pertama tentang fardu kifayah? Gimana teorinya Imam Ar-Razi gimana? Cek cek. Gimana sih pada saya bilang setengah jam benar literally setengah jam. Kalau Nah, gimana? apa namanya? Kalau ada sebagian yang ngerjain sangkata anil kul, Ustaz. Oke. Jadi kalau nggak Enggak ada yang bukan gitu ngerjain jadi maksudnya. wajib tentukan. Konsep fardu kifayah itu siapa yang dibebani? Siapa yang dibebani? Tidak ditentukan orang. Nah, jadi ghairu ta'ifah ghairu muayyanah. Ya, ta'ifah ghairu muayyanah. Itu teorinya Razi. Kalau teorinya Al-Amidi, maksudnya yang dirojikan Imam Al-Amidi. Hmm. Gimana teorinya Imam Al-Amidi? Justru ini yang lebih kuat. Hah? Jawab. Yang ini Ustaz, yang benar ulama mefal wajib begitu Ustaz. Gitu. Kalau dia teorinya Amiri justru dia wajib al-kul gitu. Wajib atas semua. Nah, terus baru kalau udah ada yang ngerjain dan cukup, gugur dari yang lain. Jadi beda dengan Ar-Razi. Kalau yang Ar-Razi yang beliau rojihkan, mukalafnya tuh To'ifa ghairu muayyanah gitu. Kalau ini enggak, mukalafnya semua. Tapi sakotoanil kalau udah ada yang ngerjain sebagian dan cukup, udah yang nggak wajib lagi atas yang lain. Paham bedanya nggak? Paham, paham. Gitu ya. Oke. Dan udah dijelaskan bahwa yang roji adalah yang sakoto anil kul itu yang tadi. Itu yang bahwa dia wajib atas semua, cuma kalau udah ada yang ngerjain sebagian dan makanya gugur. Oke, terus fardu kifayah tuh menariknya bisa aja gugur kewajibannya, nggak ada yang dosa, tapi juga nggak ada yang ngerjain, bisa nggak? Gimana tuh? Kaifa suratuhu? Gimana contohnya? Apa? Fardu kifayah gugur kewajibannya, nggak ada yang dosa, ya, tapi juga nggak ada yang ngerjain. Waktu bakar, nggak ada yang ngerjain tapi nggak ada yang dosa. Gimana? Hmm. Gimana? Kok diem? Dia mikir Ustaz. Yang lain dong. Gimana yang lain? Ah, coba saya ingetin lagi ya. Jadi patokan kan gini, lihat teksnya coba. Fa in dhanna ya, al wujubu intana wala kullu wajin. Nah, fa in dhanna kullu ta'ifatin. Nah, itu kata kuncinya di dhanna. Berarti gimana? Berarti kapan? Ya, Itu kayak kata Ibi Ustaz. Kalau Ibi satu man orang bilang di mana? Bilang. Oh, chat dia. Beliau. Oke. Kalau masing-masing zone udah dilakukan betul. Jadi ada anggap dua kelompok ya.
umat Islam 50%. Yang 50% menduga udah ada yang lain ngerjain. Zon, tapi zon ya, bukan syak, bukan waham. Tapi yang satu lagi juga menyangka hal yang sama, maka nggak ada yang dosa tapi juga nggak ada yang ngerjain. Menarik memang. Itu tuh insya Allah mungkin kasusnya hampir mustahil hampir ya, tapi mungkin. Cuma ya susah kalau zaman sekarang apalagi terbuka informasi. Oke. Pembahasan selanjutnya tentang kata beliau ar-rabi'ah, yang keempat, masalah ar-rabi'ah maksudnya. Wujubu syai'i mutlaqan yujibu wujuba ma la yatimu illa bihi wa kana maqduran. Ini kewajiban sesuatu apapun itu secara mutlak menyebabkan yujibu wujuba ma la yatimu illa bihi. Mewajibkan juga sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Wa kana maqduran, dan sesuatu ini makduron, dapat dimampui untuk dicapai. Sebenarnya lebih sederhana dalam matan Jamul Jawami ya. Saya setoran Jamul Jawami ini sama Ki Abdul Muiz dari Sidogiri. Nah di Jamul Jawami lebih sederhana sebetulnya. Itu al-maqdurul ladzi la yatimul wajibu illa bihi wajibun. Gitu. Al-maqdurul ladzi la yatimul wajibu illa bihi wajibun. Lebih sederhana. Tapi sama maksudnya. Yaitu berarti di sini ada beberapa unsur. Yang pertama, dia mutlakon. Artinya sesuatu tersebut apapun. Sabab ataupun syarat. Baik sabab maupun syarat. Terus harus makdur. Kalau nggak makdur maka itu mati dulu soalnya. Kalau nggak makdur berarti nggak wajib. Qila, ada pendapat yujibu. Sebentar sebelum lanjut. Contohnya apa? Apa contohnya? Contoh ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Wudu mau sholat Ustaz, mau sholat wajib. Gimana wudu mau sholat? Gimana tuh? Coba terangin. Ketika udah masuk waktu sholat zuhur udah zawal, berarti kan wajib sholat zuhur. Tapi kan sholat zuhur nggak bisa dilakukan kecuali dengan wudu. Toharoh. Ya. Wudunya jadi wajib. Bagus, masya Allah. Yo, Ustaz Miftah. Apa contohnya? Membasuh sebagian rambut sewaktu membasuh muka. Sebagian rambut, sebagian leher, sebagian telinga. Gimana tuh? Kenapa gitu? Karena kita nggak bisa ya tahakkuk, nggak bisa yakin kalau batas wajah sudah kita basuh kecuali dengan membasuh sebagian, melebihkan sebagian bagian tadi. Masya Allah, masya Allah. Bagus, ya. Ini contohnya ya. Ma'alaitim wajib lebih fawajib. Oke. Wakila, ada pendapat lemah. Yujibu sababa dunasyar. Bahwa ini nggak mutlakon, tapi hanya mewajibkan sabab. Adapun syarat nggak wajib. Itu pendapat lemah. Pendapat berikutnya, wakila la fihima. Ada pendapat lemah berikutnya, enggak sabab juga syarat. Oke, berarti sebenarnya pendapatnya ada 3, yaitu pertama, ma'alaitim wajibu illa bihi fa wajib, itu berlaku pada sabab dan syarat. Pendapat kedua, hanya berlaku pada sabab saja. Syarat enggak. Artinya sabab dari suatu perbuatan jadi wajib, tapi syaratnya enggak. Pendapat ketiga, enggak, sababnya enggak jadi wajib, syaratnya enggak jadi wajib. Coba fokus, ngertiin dulu. Apa yang dimaksud dengan syarat? Ada yang tahu enggak apa itu syarat dalam usul fikih? Apa itu sabab? Sabab dulu deh. Sabab, apa sabab? Paling gampang sabab. Cek. Itu alladzi yalzamu min wujudihil wujud. Bukan keberadaan musababnya, Ustaz. Ketiadaannya juga mewajibkan. Iya, wa min adamihil adam. Ingatin. Alladzi yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Ingatin. Oke, itu sabab. Misalnya apa?
Apa misalnya? Terkena najis sebab wajib menghilangkan najis. Oke. Berarti kalau ada najis, jadi wajib ngilangin najis. Kalau nggak ada najis, nggak wajib. Tuh. Contoh mata geser apa zawal syams itu sabab wujud sholat. Kalau zawal ada sabab. Kalau belum zawal, kalau zawal ada kewajiban sholat zuhur. Kalau belum zawal nggak ada kewajiban sholat zuhur. Itu sabab ya. Juga mengatakan sigo, ya sigo merdekakan budak. Nah, kalau ada kata-katanya, misalnya tak tuka, maka terjadi. Kalau enggak, maka enggak terjadi. Ini sabab. Alladzi yalzam min adam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Kalau syarat apa gimana? Eh, sesuatu yang kalau nggak ada berarti dia nggak ada masyarakatnya, tapi kalau ada belum tentu masyarakatnya ada. Ya, jadi alladzi yalzamu apa syaratnya? Min adam. Oke, wala yalzamu min wujudihi wujudan wala adaman. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Itu kalau ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau syarat nggak ada, masyrut juga nggak ada. Tapi kalau syaratnya ada, masyrut ya bisa ada bisa nggak ada. Contoh syarat apa? Tadi kan sabab, contohnya kewajiban sholat zuhur dengan zawal syams. Itu sababnya zawal syams. Kalau syaratnya apa? Wudhu, misalnya wudhu. Kalau nggak wudhu, ada nggak sholat zuhur? Sah nggak sholat zuhurnya? Nggak sah. Gitu. Tapi kalau ada orang wudhu, mesti nggak ada sholat zuhur? Nggak mesti. Nggak mesti. Atau mesti nggak ada sholat zuhur? Nggak mesti juga. Nggak iya, nggak enggak. Itu syarat. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas. Oke. Kalau kasus tadi itu apa tadi? Ustaz Misal ngasih contoh apa? Ngomong basuh itu mau Ya. itu bukan syarat mah. Syarat bukan itu. Coba kalau dibasuh sebagian itu, kalau nggak dibasuh sebagian itu maka nggak ada apa basuhan muka nggak. Nah, kalau dibasuh itu ada berarti syarat ya. Oke, gitu ya cara bedain ya. Jadi cara bedanya adalah dengan ketika dia ada. Kalau ketika dia ada itu mesti ada juga otomatis. Berarti sabab. Kalau ada tapi belum tentu ada, ya berarti syarat. Itu aja pembedanya. Oke. Ya benar, itu syarat yang tadi disebutkan oleh itu syarat betul ya. Karena kalau kita basuh sebagian tersebut yang untuk muka terbasuh kan. Berarti masuk definisi syarat. Oke, lanjut. Jadi ada pendapat kedua bilang apa? Oh enggak. Yang jadi wajib itu sabab aja. Tapi kalau syarat enggak. Pendapat kedua, ketiga enggak wajib dua-duanya. Lana menurut kami anna taklifa bil masyruti duna syarti muhal. Kalau ada jadi dibantahnya dari sisi syarat karena kalau sebab berarti disepakat. Pendapat pertama dan pendapat kedua sepakat bahwa apa? Bahwa kalau bahasan adalah sabab maka masuk kaidah ini. Malayatimul wajib illa bihi wajib. Kalau sabab. Pembahasannya di syarat doang, makanya beliau bahas syarat. Kata beliau, gimana kayak bantahannya? Lana anna taklifa bil masyruti duna syarat muhal. Bahwa mewajibkan masyrut tapi nggak wajibkan syaratnya itu mustahil. Gitu. Oke. Paham ini? Gimana? Anna at-taklifa bil masyruti duna syarti muhal. Kok gitu? Gimana? Jadi gini.
Kan kalau seandainya dia disuruh coba tadi masyrut apa contohnya? Wudu ya. Dia disuruh wudu. Anat taklif. Masyrut bukan wudu, salat, sorry. Masyrut apa? Salat. Syaratnya apa? Wudu. Taklif bil masyrut. Kamu wajib salat. Oke, taklif bil masyrut. Duna syarat. Tapi nggak disuruh wudu. Gimana? Sementara kita nggak bisa sholat sebelum wudu. Tapi wudu nggak disuruh. Nggak disuruh artinya apa? Boleh tinggalin dong. Ya nggak? Boleh tinggalin nggak? Kalau nggak disuruh tuh artinya boleh ditinggalin nggak? Iya, maka artinya nggak boleh ditinggalin. Karena nggak disuruh boleh tinggalin. Artinya, oke, dia nggak wudu. Sementara sholat ini syaratnya apa tadi? Wudu. Bisa nggak sholat tanpa wudu? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia boleh nggak wudu. Maka berarti artinya adalah dia boleh nggak sholat, bener nggak? Iya. Sholat itu masyrut, disuruh. Oke, wajib. Ya, fix. Terus syaratnya wudu nggak disuruh. Berarti boleh kerjain, boleh nggak? Kalau dikerjain ya lain bahasan. Tapi misalnya ada orang milih nggak ngerjain. Berarti boleh dong. Pertanyaannya berikutnya. Emang bisa ngerjain sholat tanpa wudu? Nggak bisa. Berarti dengan disuruh sebenarnya, dengan disuruh atau dengan dibiarkan boleh nggak wudu, sama saja berarti dibiarkan boleh nggak ngapain? Dibiarin boleh nggak wudu? Iya, dibiarin boleh nggak wudu. Terus berarti dibiarin boleh nggak? Artinya sama dengan dibiarin boleh nggak? Nggak apa boleh nggak sholat? Boleh nggak sholat, ya toh? Berarti sama aja dibiarin boleh nggak sholat. Nah, berarti itu muhal. Kenapa muhal? Mustahil. Karena dari awal sudah dibilang bahwa sholat itu apa? Harus, ya toh? Taklif bil masyrut. Berarti sama muhal, mustahil, nggak mungkin. Taklif ini apa? Ini kaidah, dan kaidah logis. Annat taklifa bil masyruti duna syart muhal. Nggak mungkin. Karena tadi liano yuaddi ila jawazi tarkil mukallafi bihi. Wa huwa muhal. Gimana? Disuruh tapi boleh tinggalin. Oh, mustahil. Nah, karena sudah berhasil membuktikan oleh siapa namanya? Ibu sebentar, kok ibu sih? Al-Qadhi al-Baitawi. Karena Al-Qadhi al-Baitawi sudah bantah konsep tentang syarat, berarti terbukti syarat itu mukallaf bihi. Wajib ikut wajib juga. Mana itu wajib berlaku pada syarat, berlaku juga pada sabab. Karena syarat sudah dibantah, ya sabab lebih-lebih lagi. Udah nggak perlu dalilkan lagi. Lebih-lebih lagi. Oke. Terus juga yang kedua, sisi kemustahilan anak taklif bil masyruti duna syarti muhal adalah gini. Kalau dia masyrut, contoh masyrutnya sholah, syaratnya wudu. Berarti mungkin ada yang bilang tadi ke yang kasus tadi, berarti bisa. Ya udah dia sholat aja tanpa wudu. Berarti dia apa? Sholat aja tanpa wudu. Gitu kan, bener nggak? Pikiran gitu nggak? Ya udah kan dia wajib sholat, tapi boleh nggak wudu? Ya udah sih, sholat aja tanpa wudu, bener nggak? Bener, Ustaz. Pikiran gitu nggak? Pertanyaannya, lah kalau kayak gitu berarti bukan syarat dong itu. Paham ya? Kalau boleh sholat tanpa wudu berarti wudu bukan syarat sholat. Ya nggak? Berarti muhal lagi. Muhal. Ngaco. Nah gitu, jelas ya? Jadi sisi anak taklifa bil masyruti duna syarti muhal. Pertama karena kalau boleh nggak ngerjain syarat berarti sama saja boleh nggak ngerjain masyrut. Sementara masyrut mukallaf kan? Nah, berarti nggak logis.
Kedua adalah karena kalau misalnya oh ya udah kalau gitu ngertian aja masyrut tanpa syarat, sholat tanpa wudu. Ya berarti wudu bukan syarat sholat kalau gitu. Kalau bisa sholat tanpa wudu berarti wudu bukan syarat sholat. Kalau gitu. Logical fallacy berarti kena. Oke. Nah karena sabab tuh lebih kuat dari lebih lemah daripada syarat, jadi ya kalau syarat udah sabab lebih kuat daripada syarat dan sabab udah disepakati maka syaratnya udah fix gitu. Oke. Lanjut. Wakilah ya kalau yang walafihimu udah jelas terbukti salah ya, karena syarat udah kita berhasil buktikan maka sabab juga sama, lebih-lebih lagi. Yang babil aula syarat aja yang mukhtalfi kita berhasil buktikan dengan dalil-dalil tadi maka lebih-lebih sabab udah otomatis. Berarti itu cara membantah pendapat ketiga. Kata beliau kila yang tasubi waktu wujud di syarat. Ada pendapat itu wajibnya itu kalau ada di waktu keberadaan syarat. Gimana ya, ini ada orang menyangkal bilang kan bisa aja masyrut ini sholat ini taklifnya tuh saat ada syarat aja. Jadi begitu ada syarat baru wajib. Jadi orang habis wudu baru wajib sholat. Lucu ya. Jadi pas kapan wajib sholat? Kalau udah lagi wudu. Lucu ya. Kila yaktasu bi waktil wujud. Di waktu wujud di syarat. Kila yaktasu bi waktil wujud di syarat. Ini kila bahwa kewajiban itu baru ada kalau ada syaratnya. Kila yaktasu bi waktu wujud di syarat. Jadi kalau ada orang sholat, ya dia wudu dulu, habis wudu baru wajib sholat. Nah gimana nih? Jadi saya contoh tadi, ma'atimul wajib lebih wajib, tidak sah sholat kecuali dengan wudu, maka wudu jadi wajib. Tapi kata dia bilangnya, ya jadi wajibnya wudunya itu ketika apa? Ketika ada syarat, ketika orang itu wudu. Ketika orang itu baru dia wajib sholat. Lucu memang. Tapi gampang aja musannif balasnya. Khilafud dhahir. Qulna khilafud dhahir. Kita katakan ini sesuai dengan zahirnya dari ayat dan hadis. Gimana? Jangan muter-muter lah. Quran hadis bilang sederhana. Gitu. Ustaz, ini pembahasannya syarat secara umum atau kan ada syarat wajib, syarat sah gitu-gitu, Ustaz? Oke. Secara umum. Kalau seandainya pakai yang tadi, yaktasu bi waktu wujud syarat, kalau seandainya kita bilang syaratnya sholat zuhur adalah setelah masuk zawal. Jadi sebelum itu belum wajib sholat zuhur. Oh. Sabab. Syarat wajib sabab. Oke. Itu loh. Kira tasbi waqtil wujub. Sebentar. Mana sebentar. Qila ijabul muqaddimati aidan kadzalik. Tadi kalau gitu kamu juga muqaddimah di sini maksudnya itu sesuatu yang wudu bagi sholat itu muqaddimah. Yang malayatim wajib itu muqaddimah maksudnya. Ini sesuatu yang diwajibkan itu muqaddimah dari masyrut, muqaddimah dari musabab. Tadinya kamu juga kan wajib-wajibin itu khilaful zahir juga. Zahir teksnya enggak ada. Mewajibkan kalau sholat kalau basuh muka harus sekitaran dibasuh juga. Qulna kita katakan kata Al-Qadi Al-Baidawi la enggak gitu. Fa inna lafdhu lam yadfa'hu. Karena secara teks tidak dinafikan kewajiban tersebut. Tidak dinafikan kewajiban tersebut. Oke.
Kenapa? Lihat. Kenapa disebut yang pertama khilaful zahir? Yahtasu bi zaman. Karena kamu menyebutkan sesuatu, kan lafal bilang nih, lafal. Itu hanya mewajibkan mengerjakan sesuatu di setiap kondisi. Pokoknya kapanpun. Kamu mau mengkhususkan, oh enggak, jadi baru wajib kalau ada syarat. Itu khilaful zahir. Tapi kalau cuma bilang bahwa yang sana ikutan wajib, muqaddimah ikutan wajib, itu enggak khilaful zahir. Karena hanya zahir diem. Beda dengan kamu zahir bilang semua waktu. Kamu bilang hanya pada waktu wujud syarat. Kamu khilaful zahir. Karena kamu membatasi sesuatu yang luas. Kalau kita enggak, nas zahir enggak bilang wajib, enggak bilang enggak wajib. Kita bilang wajib. Enggak apa-apa. Gitu. Kata Imam Razi, li'anna mukhalafat al-zahiri hiya isbatu ma yadfa'uhu lahu aw daf'u ma yuthbituhu lahu. Khilaful zahir itu kapan? Ini kaidah nih. Kaidah dari seorang imam usuli. Khilaful zahir itu apa? Itu isbatu ma yadfa'uhu lahu. Kita menetapkan sesuatu yang ditolak oleh lafal tersebut. Atau aw daf'u ma yuthbituhu lahu, atau menolak sesuatu yang ditetapkan oleh lafal. Adapun isbatu ma la yata'arradu lahu lafzu la binafin wala bi isbatin falaysa khilaful zahir. Adapun kita nambah menyinggung sesuatu, ya, sesuatu yang nggak ada di teksnya, maka kita nggak disebut khilaful zahir. Oke. Kalau gitu gimana cara mewajibkan muqaddimah? Cara mewajibkan ma la yatimul wajibul bihi fawajib. Jawabannya dari lain. Tadi sebagian sudah disebutkan. Tanbih, muqaddimatul wajibi. Nah, itu maksudnya tadi ya, muqaddimatul wajib itu ma'atimul wajibul lebih fawajib dan muqaddimah. Imma yatawaqqafa 'alaiha wujuduhu syar'an kal wudu'i walis shalah. Itu bisa saja dia membuat dia tertahan. Berarti bergantung dengan syarat ini, syarat syariat. Contohnya wudu dan salat. Orang enggak wudu, salat sebenarnya kelihatan bisa salat tuh ada salat, orang enggak wudu salatnya. Salat tapi sah enggak? Enggak sah. Gitu. Jadi sama aja enggak sholat. Au aklan kalau masih hajj, atau secara logika aja. Gitu. Seperti masih lil hajj. Maksudnya masih di sini sayr lil hajj. Ini berjalan, melakukan satu perjalanan menuju haji. Ya, gimana? Secara logika enggak masuk. Gimana dia enggak bergerak tapi bisa pergi haji? Enggak bisa. Awil ilmu bihi kal ityani bil khamsi idza dzarka wahdatan wa nasiya. Nah, atau dia karena nggak tahu aja, seperti gimana? Ada orang kubil awal ilmu bihi kal ityani bil khumusi. Oh, bil khamsi maksudnya. Kal ityani bil khamsi. Seperti orang mengerjakan salat lima waktu, seperti dia lupa nih. Duh, saya kemarin sempat salah satu salat saya nggak ngerjain. Tapi salat apa ya? Duh, lupa. Lupa artinya dia udah pernah tahu salat yang mana, cuma lupa habis itu salat yang mana ya. Maka dia al-ityani bil khamsi, dia harus ngerjain 5-5-nya. Karena masuk kaidah sini, ma la yatimul wajib bihi fawajib. Gitu. Oke, ma yatimul wajib bihi fawajib. Contohnya tadi kasairil hajj atau kalmasyil hajj, maksudnya berjalan melakukan perjalanan, bukan jalan kaki ya. Kaki mah enggak wajib belum haji. Awal ilmu bihi atau bersyarat itu karena kita nggak tahu aja sebenarnya. Masalahnya karena kita nggak tahu. Itu orang yang tadi saya bilang akhirnya ngajarin 5 waktu so. Masa terusyain minal rukbati li satril fakhidhi. Contoh lain misalnya kita aurat laki-laki itu sampai paha sebetulnya. Lutut tuh bukan aurat laki-laki. Tapi gimana caranya susah. Gak nutup lutut terus buka yang atasnya susah. Maka biasanya lutut ditutup juga. Masuk kaidah ma yatimul wajib lebih fawajib.
Makanya makduran ya tentu kalau dimampu ya seperti zawal syams itu sebetulnya masuk kayak gini. Cuma nggak makdur. Siapa yang bisa geser-geser matahari? Nggak makdur, maka nggak masuk mas. Demikian teman kita pada hari ini. Saya berterima dulu. Terima kasih sudah semua menyimak. Kita dikit-dikit gini, yang penting pasti yang penting dinikmati. Ya dipikir-pikir usul fikihnya. Wah iya. Mungkin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.